mau bawa hati kami Tuhan. Jiwa kami Tuhan. Layaknya setiap kami Tuhan menyembah Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah Tuhan yang boleh kami terima Tuhan. Kami siap Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami siap bersorak-sorai Tuhan, menyembah Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, amin. Amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sebelum kita mulai, Gereja MDC diberkati dengan banyak pencipta-pencipta lagu yang luar biasa. Dan habis ini kita akan membawakan satu lagu terbaru dari RP, dari Royal Priesthood. Lagunya sangat luar biasa, cukup memberkati saya pertama kali dengar. Tapi akan jauh lebih luar biasa lagi kalau Gereja MDC satu suara menyanyikan lagu yang sudah Tuhan titipkan buat gereja kita. Oke? It's not a hard song, begitu dengar kalian pasti langsung catchy dengan lagunya dan akan pasti jadi berkat buat kalian. Beri tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Let's go. Hey. Seluruh alam semesta sujud di hadapannya.
dalam seluruh hidupku, Tuhan Kau nyata. Kemenangan di hidupku bukan karena hebatku, dalam jiwaku Tuhan rasakan penuh. Imanku terus bertumbuh untuk raih kemenangan. Aku tak akan gentar, aku tak akan goyah, karena Engkau berjalan ada di depanku. Kemenangan hidupku semuanya karena-Mu, semua benteng kan runtuh mendengar suara-Mu. Di dalam seluruh hidupku, Tuhan Kau nyata. Kemenangan di hidupku bukan karena hebatku, di dalam jiwaku Tuhan rasakan penuh. Imanku terus bertumbuh untuk raih kemenangan. Aku tak akan gentar, aku tak akan goyah, karena Engkau berjalan ada di depanku. Kemenangan hidupku semuanya karena-Mu, semua benteng kan runtuh mendengar suara-Mu. Aku tak akan gentar, aku tak akan goyah, karena Engkau berjalan ada di depanku. Kemenangan hidupku semuanya karena-Mu, semua benteng kan runtuh mendengar suara-Mu, semua benteng kan runtuh mendengar suara-Mu. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap kita sudah menyiapkan diri kita untuk masuk ke dalam ibadah kita pada siang hari ini. Amin. Sebelum memulai, saya ingin membacakan satu ayat, dan biarlah ayat ini juga menjadi satu kekuatan untuk setiap kita sepanjang hari ini, dan mungkin juga menjadi sebuah jawaban apa yang sedang kita gumulkan hari-hari ini. Saya bacakan di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca seluruh kitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kita temukan bahwa ada satu janji Tuhan yang tidak pernah tidak diucapkan. Artinya selalu disampaikan kepada umatnya, yaitu janji akan penyertaan Tuhan. Amin. Dalam salah satu penelitian dikatakan bahwa salah satu pemicu depresi terbesar, salah satu yang memicu stres terbesar adalah kesendirian, sendiri. Ada satu perasaan yang ditinggalkan, tertinggal. Orang yang sendirian, orang yang ditinggalkan, dia akan mudah sekali terkena depresi. Tetapi yang luar biasa, Tuhan itu menguatkan di dalam firman-Nya, di dalam setiap janjinya, bahwa Dia akan menyertai kita. Artinya apa? Umat-Nya, Bapak, Ibu, dan Saudara tidak pernah ditinggalkan sendirian. Amin.
Itu adalah kekuatan bagi setiap kita, khususnya hari-hari ini. Salah satu yang perlu kita berdoa terus memohon, penyertaan Tuhan. Amin. Kuncinya adalah itu, penyertaan Tuhan. Apapun bisa kita alami, tapi penyertaan Tuhan adalah kuncinya. Dan saya percaya ketika kita datang menyembah Tuhan, kita akan berjumpa dengan Dia di dalam hadiratnya. Siapa yang percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk janji penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang setia, Allah Immanuel, yang menyertai kami, yang berjalan di depan kami, Allah yang bersama dengan kami, Allah yang berjalan di samping kami, Allah yang tinggal di dalam kami, Allah yang senantiasa beserta dengan kami sampai selama-lamanya. Engkau bukan Tuhan yang sekali-kali bersama dengan kami, tetapi Engkau senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami ingin menaikkan penyembahan, karena Engkau Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, yang telah Kau buktikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Bapa kami datang, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam lembah Engkau sempurna Tuhan atas hidup kami. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bersama-sama katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Dia Allah Immanuel, Dia menyertai setiap kita. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel.
Kami datang menyembah-Mu, Allah Immanuel, Allah yang telah membuktikan kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapak Ibu jemaat saja. Kau kuatkan aku. Terima kasih Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Sama-sama. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan untuk bukti kasih penyertaan-Mu atas hidup kami. Biarlah saat ini Tuhan segenap hati kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus setiap kita yang siap berkata, amin, 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 amin. Hanya firman Tuhan yang mampu menjaga kita. Langkah demi selangkah untuk melihat kesetiaan Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya siap terbang? Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Bang firman Tuhan, Ku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu yang sanggup menjaga setiap langkah kami. Terima kasih Yesus. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan-Mu Tuhan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Musik memuji Tuhan, dan setiap jemaat bersama-sama berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus.
sebab firman Tuhan menopang hidup kita. Amin. Teguh menopang, ku kan aman. Kita mau bersuka cita menari buat Tuhan. Ku kan terbang. Ayo lambaikan tangan bagi Tuhan. Amin. Bersamamu Dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Teguh menopang, ku kan aman. Lebih lagi berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami terbang bersama-Mu Tuhan. di awan bersamamu Dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Teguh menopang, ku kan aman. Dalam-Mu Tuhan, ku kan aman. Dalam-Mu Tuhan, ku kan aman. Dalam-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Kali ini kita mau nyanyikan lagu baru dari Royal Priesthood yang berjudul Kerajaanmu Memerintah. Udah pada tahu semua lagunya? Kalau belum, kita belajar. Yang sudah tahu, kita tepuk tangan lebih keras lagi sama-sama ya. Let's go! Mengagumi perbuatannya, Dia menundukkan badai dan membelah lautan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada tara. Yesusku. Akan besar, berkuasa, sungguh tak tertandingi. Engkau dahsyat, Kau terhebat, tiada yang sepertimu. Akan besar, berkuasa, di bumi dan di surga. Tak akan kau tergoyahkan, kerajaanmu memerintah selamanya. Selamanya. Seluruh alam semesta sujud di hadapannya, mengagumi perbuatannya. Dia menundukkan badai dan membelah lautan. Tiada yang mustahil bagi Dia. We say, oh, oh, tiada tara. Oh, oh, Kau Yesusku, Kau terbesar, berkuasa, sungguh tak tertandingi. Engkau dahsyat, terhebat, tiada yang sepertimu. Kau terbesar, berkuasa, di bumi dan di surga. Akan kau tergoyahkan, kerajaanmu memerintah. Stop. Kita lihat belum banyak yang nyanyi ya. Kita baca bareng-bareng ya semuanya ya. Muncul nama, tolong. 1, 2, 3. Kau terbesar, berkuasa, sungguh tak tertandingi. Engkau dahsyat, kau terhebat, tiada yang sepertimu. Kau terbesar, berkuasa, di bumi dan di surga. Akan kau tergoyahkan, kerajaanmu memerintah. Kau terbesar, berkuasa. Let's go.
suara buat Tuhan kita. Kerajaan-Mu memerintah Tuhan, amin. Silakan jemaat dipersilakan kembali duduk. Tadi pagi Agus udah sharing. Minggu lalu ketika Agus di sini, Tuhan berbicara pada Agus. Dia bilang, Gus, aku cuma butuh hatimu untuk menyembahku. Aku tahu kamu sibuk setiap hari. Tapi apabila ada waktu sejenak untuk memuji dia, memujiku, aku tunggu. Mungkin Bapak Ibu hari ini, saat ini ada beban berat. Dengan sukacita kita datang ke sini, pakai momen ini untuk benar-benar memuji Tuhan kita yang luar biasa. Pujilah Yesus Tuhan selamanya. Kasih-Mu di Kalvari, bagaimana kan ku bayar darah-Mu yang tercurah. Hanya dengan ku serahkan hidupku bagi-Mu, hanya dengan ku membawa segenap hatiku. Bagaimana kan ku balas kasih-Mu di Kalvari, bagaimana kan ku bayar darah-Mu yang tercurah. Hanya dengan ku serahkan hidupku bagi-Mu, hanya dengan ku membawa segenap hatiku. Selamanya kan ku ingat pengorbanan-Mu, selamanya takkan ku berpaling dari-Mu. Selamanya hidup ini menjadi milik-Mu, selamanya kan ku masyurkan nama-Mu. Masyurkan nama-Mu. Oh, selamanya. Bagaimana kan ku balas kasih-Mu di Kalvari, bagaimana kan ku bayar darah-Mu yang tercurah. Hanya dengan ku serahkan hidupku bagi-Mu. Kami undang Bapak Ibu Jemaat, mari kita bangkit berdiri, mari kita angkat tangan kita, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama kepada Tuhan kita yang ajaib. Selamanya kan ku ingat pengorbanan-Mu, selamanya takkan ku berpaling dari-Mu. Selamanya hidup ini menjadi milik-Mu, selamanya kan ku masyurkan nama selamanya. Selamanya takkan ku berpaling dari-Mu. Selamanya hidup ini kan jadi milik-Mu, selamanya kan
masyurkan namamu. Oh, selamanya pengorbananmu sampai selamanya. Aku milikmu Tuhan, selamanya, selamanya, selamanya akan ku ingat pengorbananmu, selamanya takkan ku berpaling darimu, darimu, selamanya hidup ini kan jadi milikmu, selamanya kan ku masyurkan namamu, selamanya kan ku ingat pengorbananmu, selamanya takkan ku berpaling darimu, selamanya hidup ini Jadi milikmu, selamanya kan ku masyurkan namamu. selamanya kan ku masyurkan namamu, selamanya kan ku masyurkan namamu. Bapak Ibu Jemaat, bolehkah kami meminta waktu untuk Bapak Ibu Jemaat memejamkan mata hanya untuk sejenak, hanya untuk beberapa menit. Katakan pada Yesus, Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua pengorbanan-Mu. Karena Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan Yesus. Ketahuilah bahwa Tuhan berkata, bukan apapun yang aku inginkan padamu, aku hanya ingin hatimu, waktumu, hanya kepadaku. Tiada yang lain, hanyalah dirimu, diam di hadirat-Mu. Terpujilah namamu, kan ku ingat salib-Mu, kan ku sembah namamu. Hanya namamu yang layak disembah Tuhan. Keep worship you, Jesus. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest.
terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Namamu dipuji-puji oleh seluruh bangsa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau melindungi kami, memberkati kami, memimpin kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan teduhkanlah hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan sehingga kami bisa mengerti isi hati-Mu Tuhan. Jauhkanlah kami dari hati yang keras Tuhan, dan biarlah hati kami menjadi tanah yang subur supaya setiap benih firman-Mu yang jatuh, yang kami dengar, yang jatuh ke tanah hati kami Tuhan, tertanam dan bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang kudus ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan setiap umat Tuhan yang percaya katakan amin, amin. Silakan saudara duduk kembali. Amin, haleluya. Terima kasih untuk semua tim Praise and Worship. Luar biasa hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita ketemu lagi ya saudara. Dan pada saat ini saya ingin sharing kepada saudara tentang Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai yang 11 dengan tema dipakai Tuhan untuk melayani. Mari kita baca ayat ini. Saya sudah siapkan di LED. Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-11. Dikatakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat dikatakan setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10 dikatakan demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara, tema kita pada pagi siang hari ini yaitu dipakai untuk melayani. Saudara, hidup ini cuma ada dua pilihan. Dipakai Tuhan untuk melayani atau dipakai yang lain, saudara. Cuma ada dua pilihan, saudara. Kalau ada orang mengatakan bahwa aku tidak mau dipakai Tuhan, aku mau hidup menurut kehendakku sendiri, saudara, tanpa dia sadari dia sedang dipengaruhi oleh si jahat sehingga hidupnya itu diselewengkan ke arah yang tidak baik, saudara. Cuma ada dua pilihan, surga atau neraka. There is only two choice. Mau dipakai Tuhan atau mau dipakai setan. Dan ada orang mengatakan, enggak, aku mau hidup menurut kemauanku sendiri. Saudara, ada satu kuasa atau demonic forces yang kadang-kadang kita tidak merasakannya, yang bisa menguasai hati dan pikiran kita, saudara. Itu sudah jelas, saudara. Jadi saudara mungkin tidak terasa, tetapi yang ada dosa, dalam dosa itu ada yang dikatakan spirit of deception, di mana
kita itu melakukan kesalahan tapi tidak merasa salah. Nah itu repot, saudara. Nah orang yang tidak submit kepada Tuhan, saudara, dia akan submit kepada seseorang. Ya mungkin dirinya tapi tidak sadar bahwa yang dia submit kepada, kalau orang tidak mau submit kepada kebenaran, dia submit kepada ketidakbenaran. Saudara. Dan biarlah setiap kita, ini bukan hanya cuman pendeta saja, tapi setiap kita harus punya keinginan hidupku yang sekali ini, biarlah hidupku yang sekali ini dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Amin saudara. Ya, itu yang harus ada, saudara, harus ada. Jadi saudara, kita bukan hanya cuman tidak cukup untuk pergi 1 minggu 1 kali ke gereja, tidak saudara. Tetapi biarlah Senin, Selasa sampai Sabtu hidup kita itu dipakai untuk jadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Nah memang saudara, kalau misalkan semua sudah punya komitmen, sudah ada keinginan untuk dipakai oleh Tuhan, saudara, bagaimana sih rahasia pemakaian Tuhan dalam kehidupan seseorang? Nah kadang-kadang kita mengatakan bahwa aku kepingin dipakai Tuhan kayak begitu si A, si B. Tetapi saudara, setiap kita itu bisa dipakai Tuhan secara luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Kita masuk di dalam salah satu pengertian bahwa rahasia pemakaian Tuhan atas hidup seseorang itu tergantung dari apa? Pengenalannya akan Tuhan. Bukan hanya pengetahuannya tentang Tuhan, tapi pengenalannya akan Tuhan. Saudara, bukan hanya cuman seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa banyak kita mengenal Tuhan. Itu rahasia dari Injil Lukas pasal yang kelima ini. Saya ingin memperlihatkan kepada saudara satu bagian ini, saudara. Bagaimana Simon Petrus mengalami perubahan dalam pengenalannya. Di ayat yang kelima, Simon mengenal Yesus sebagai guru dan dikatakan Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Saudara. Tapi ayat yang ke-8 mendadak kata guru itu berubah, saudara, menjadi Tuhan, yang menjadi Lord. Simon mengenal Yesus sebagai Tuhan, dikatakan ketika Simon melihat akan mujizat yang luar biasa itu, dia tersungkur, merasa dirinya tidak ada artinya apa-apa, saudara. Karena he sees Jesus differently. Dia melihat Yesus itu dari sisi yang lain, saudara, sampai dia itu rasanya tidak berdaya dan tidak layak untuk berdiri pun tidak layak. Jadi dia tersungkur dan berkata, "Lord, depart from me because I'm a sinful man." Tuhan, enyahlah pergilah daripada karena aku ini orang yang berdosa. Nah, ada perubahan ini, saudara. Ini yang disebut pewahyuan. Nah, pewahyuan ini penting, saudara. Dan sangat sekali penting dalam pemakaian Tuhan atas diri seseorang. Saudara. Bukan hanya cuma tahu dan kemudian berusaha untuk melayani Tuhan. Saudara. Ada memang di Alkitab, di kitab Kisah Para Rasul ada anak-anak Skewa dan kepingin dipakai seperti Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Paulus, itu dia ngusir setan begitu, saudara. Dia tidak kenal siapa Yesus, tapi pakai nama Yesus seakan-akan seperti magic word. Nama Yesus pakai magic, tanpa dia mengenal siapa. Kalau Tuhan mengatakan mintalah dalam namaku, itu bukan hanya cuman minta dalam nama Tuhan Yesus, bukan, saudara. Mintalah dalam pengenalan akan pribadiku, itu mintalah dalam namaku itu artinya mintalah sejauh kamu mengenal aku, mintalah itu, maka doa kita akan efektif. Jadi the revelation of Christ in us, pewahyuan tentang Kristus dalam kehidupan kita itu menentukan pemakaian Tuhan dalam seseorang. Ya, pewahyuan akan Kristus dialami saat seseorang itu mengalami Tuhan, dan dalam hal ini pada waktu Simon Petrus menebarkan jalannya di tempat yang dalam, saudara, menangkap sejumlah besar, dia syok, saudara. Karena sepanjang malam dia tidak menangkap apa-apa dan kemudian mendadak ada satu mujizat yang luar biasa. Di situ akhirnya matanya tercelik, nah itu pewahyuannya terjadi seperti pewahyuannya dan akhirnya dia melihat, ups,
Yesus yang aku tahu tadi itu bukan guru yang hebat, yang pinter ngajar saja, tetapi dia adalah Tuhan yang luar biasa. Disitulah realisasinya. Dan pengenalan itu yang akhirnya membawa pemakaian seorang nelayan yang sederhana, yang buta huruf. Ya, kok ada 1 Petrus dan 2 Petrus, notabene itu seperti konon ceritanya itu buku itu, kitab itu dituliskan oleh orang lain. Katanya sejarah mengatakan Simon Petrus itu buta huruf karena dia cuma nelayan sederhana. Tapi dipakai menjadi seorang rasul yang luar biasa, saudara. Nah, bagaimana kita bisa mendapat pewahyuan itu? Yaitu dalam pengalaman kita sehari-hari Tuhan bisa mewahyukan dirinya, saudara. Saudara, saya gambarkan begini, kehidupan itu seperti danau Genesaret, seperti danau, ya. Yaitu ada bagian yang dangkal, ya, tapi juga ada bagian yang dalam. Kalau saudara lihat ini ada bagian yang dangkal, ada bagian yang dalam. Kalau kita lihat itu di bagian yang tempat yang dangkal, Yesus sedang berurusan dengan banyak orang, mengajar orang banyak. Betul nggak, saudara? Ya, jadi itu bagian yang dangkal, saudara, di situ. Tetapi Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, pergilah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu. Sebenarnya dia itu ingin melayani bukan orang banyak itu saja, tetapi dia ingin melayani Simon Petrus. Di tempat yang dalam dia berurusan dengan satu orang, one man, yaitu Simon Petrus. Saudara, kalau saudara melihat saya khotbah, ini adalah bagian yang dangkal dalam kehidupan saya. Saudara mendengar suara saya, saudara melihat body language saya, mimik saya, gerakan tangan saya, semua. Tapi ini appearance ini, satu yang saudara lihat ini bagian yang dangkal. Tapi Tuhan tidak tertarik untuk memakai bagian yang dangkal. Ini untuk memberkati banyak orang, yes. Tetapi Tuhan juga tertarik dengan bagian yang dalam dan itu yang diurusi. Saudara, yang orang lain mungkin tidak tahu. Satu kesedihan, satu kepahitan dan lain sebagainya, kalau ada hal-hal yang tidak baik, Tuhan berurusan dengan itu. Karena kalau tidak diurusi, kita tidak bisa melayani orang lain. Itu prinsipnya, saudara. Bedanya anak Tuhan dan dokter itu apa, saudara? Bedanya kalau dokter bisa ngobati orang sakit walaupun dirinya sakit. Papa saya dokter dan beberapa kali saya lihat dia praktek, ya, jangan banyak merokok. Kamu nanti batuk lah. Maaf, saya juga batuk. Loh gitu, saudara. Gitu. Dia bisa ngobati orang sakit walaupun dirinya sakit. Tapi kalau anak Tuhan, dia tidak bisa melayani dengan benar orang lain sebelum dia dilayani oleh Tuhan. Dituntaskan oleh Tuhan. Ini prinsip pelayanan itu begitu, saudara. Seorang ibu didatangi oleh seorang wanita yang masih muda, nangis-nangis. Kata ibu, kenapa kamu? Suami saya meninggalkan saya, mau pergi dengan wanita lain. Oh, itu masalahmu. Dan ibu ini mengatakan begini, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti memelihara kamu. Memang semua laki-laki itu brengsek. Saya juga ditinggalkan sama suami saya. Tapi buktinya, saya bisa survive. Wah, rusak kalau sudah gitu. Rusak kalau sudah begitu, itu sudah rusak. Tentunya nasihatnya nantinya itu based on apa? Kepahitan yang pengalaman dan dirinya. Dia pun belum dilayani, belum tuntas. Sering saya disuruh mendoakan toko dan lain sebagainya. Ya. Doakan toko ini, Om Andreas, masih muda ini anak ini. Ya, wah kamu hebat ya, muda-muda sudah hebat punya toko. Nah, doakan supaya laris ya Om. Ya jelas, doakan supaya laris. Supaya Papa tahu, walaupun Papa membuang aku di umur 14 tahun, Tuhan memelihara aku, Tuhan menunjukkan mujizatnya. Loh itu kalau itu lain. Betul enggak, saudara? Minta diberkati hanya untuk show kepada papanya, saudara. Yang membuang dia umur 14 tahun enggak tahu kenapa, saudara. Dan mau pamer. Saudara, mungkin masih ada kemarahan dalam hatinya yang belum tuntas. Diberkati itu bukan untuk show pamer kepada orang lain. Diberkati itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara.
Itu saudara. Kita nggak bisa melayani dengan baik kalau diri kita belum terlayani. Saudara. Dan saudara, di tempat yang dalam itulah Simon Petrus itu mengalami pewahyuan tentang siapa Yesus itu. Di tempat yang dalam itulah Yesus berurusan dengan trauma-trauma dan kegagalan-kegagalan dalam diri Simon Petrus itu. Prinsipnya Tuhan itu begitu, saudara. Saudara coba lihat Musa. Sebelum Musa dipakai oleh Tuhan, apa yang dilakukan, saudara? Katanya Tuhan kepada Musa, Musa pergilah ke Firaun. Reaksinya Musa gimana? Wah Tuhan, aku nggak bisa ntar ngomong. Kenapa kok dia reaksi begitu? Karena apa? Di sanalah dia pernah gagal. Di sanalah dia akhirnya lari dari panggilannya. Dia marah, dia bereaksi gitu. Tapi tetap Tuhan diurusi yang begitu-begitu itu. Kepahitan, kegagalan, trauma-trauma dan lain sebagainya. Dan kali ini dia pergi bukan sendirian. Ada tongkat Allah bersama-sama dengan dia, dan disitulah Tuhan menyatakan mujizatnya sampai akhirnya dia bisa melepaskan umat Tuhan dari tangan Firaun. Luar biasa enggak, saudara? Itu, saudara. God is not interested in the ministry itself. God is interested in ministering you. Tuhan itu bukan tertarik untuk hanya pelayanannya, tapi Tuhan sangat tertarik untuk melayani kita, membersihkan hati kita, baru nanti dari kehidupan kita keluar. Dan pada waktu itu keluar, ada mujizat yang keluar, itu semuanya bukan untuk kemegahan kita, bukan kehebatan kita, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Nah, pewahyuan itu, kenapa perlu pewahyuan, saudara? Karena begini ya, kita tidak bisa mengenal Tuhan hanya karena pengetahuan, saudara. Kita harus bisa mengenal Tuhan karena pewahyuan. Karena Tuhan itu lebih besar daripada otak kita, saudara. Pengetahuan itu hanya masuk di dalam otak kita sejauh kita mengerti. Tapi God is greater than our mind. Jauh lebih besar, lebih gede, saudara. Kalau dimasukkan, dipaksakan, meledak ini otak ini, saudara. Itulah sebabnya harus diwahyukan, bahkan tidak bisa sekaligus diwahyukan, dari waktu ke waktu diwahyukan. Karena untuk bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan itu. Dan kalau orang sudah mengalami pewahyuan itu, saudara, luar biasa, saudara. Hidupnya akan berubah, perspektifnya berubah, cara berpikirnya akan berubah, saudara. Dan ada banyak di Alkitab ini yang tidak bisa dikhotbahkan, saudara. Sampai harus diwahyukan. Misalkan, satu kali Rasul Paulus ngomong begini, saudara, aku berdoa supaya kamu memahami kasih Kristus. Kasih Kristus itu begitu luar biasa, ya memang Rasul Paulus yang pintar ngajar itu sampai tidak mampu untuk melukiskan betapa luar biasanya kasih Kristus. Betapa panjangnya, satu, dimensi pertama. Betapa lebarnya, dimensi kedua. Betapa tingginya, itu dimensi ketiga. Dan dia katakan, betapa dalamnya kasih Kristus. Fourth dimension of his love. 4 dimensi. Gak bisa. Kalau diajarkan bisa. Yesus itu mati di kayu salib. Dia rela menderita. Dia dicambuk, dimaki, diludahin. Betapa kasihnya kepada kita. Bisa diajarkan dan kita tahu semuanya. But it does not bring any effect to our life. Bisa juga. Kita tahu tapi ya sudah. Ya, cuman begitu aja, saudara. Tapi kalau itu menjadi satu pewahyuan, saudara, dan orang yang tersentuh dengan kasih Allah dan akhirnya mengerti dan meresponi dengan benar kasih Allah, Alkitab mengatakan dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Wow. Ada perubahan yang luar biasa. Kenapa kok kita nggak berubah? Karena kemungkinan ya faktor pewahyuannya itu kurang, saudara. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Yeremia, Elia, siapa? Nabi-nabi dari perjanjian lama itu. Tapi menurut kamu siapakah aku? Simon mengatakan, engkau adalah Mesias
anak Allah yang hidup. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Simon? Simon, Yesus mengatakan itu bukan manusia yang menyatakan itu. Pernyataan itu, that kind of revelation is from my Father, God the Father, dari Bapa yang di surga. Karena tidak mungkin orang bisa mengatakan itu Mesias anak Allah yang hidup itu. Itu pewahyuan luar biasa, saudara. Dan Tuhan katakan, upon this rock I will build my church. Ya. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang inilah aku akan membangun jemaatku. Artinya apa sih itu? Ya engkau adalah Petrus, Petrus itu batu kerikil kecil. Tapi di atas batu karang, yaitu di atas the revelation of Christ, pewahyuan akan Kristus itu, yang diumpamakan sebagai batu karang, solid foundation itulah, aku akan membangun jemaatku. Kalau aku membangun jemaatku di atas kemampuanmu Petrus, yaitu kamu kerikil, kamu cuman kerikil, ya kamu nggak bisa apa-apa. Tapi kalau aku membangun di atas pewahyuan, walaupun kamu orang sederhana nggak masalah, tapi kalau kamu mengenal aku secara pewahyuan seperti ini, di atas pengenalan itulah aku akan membangun jemaatku. Dan kalau itu dibangun, kalau gereja Tuhan dibangun di atas pewahyuan itulah, maka the gates of hell shall not prevail against it. Pintu alam maut tidak akan bisa mempengaruhi gereja Tuhan. Wow, saudara. DKHB penting, saudara. Tapi lebih penting lagi kita berdoa supaya itu diwahyukan. Sehingga kita itu menjadi orang-orang yang solid itu. Umat yang mengenal Allahnya akan menjadi kuat, katanya Daniel gitu. The people who knows their God shall be strong. Nggak bisa, mikir murtad pun nggak mau, saudara. Karena sudah ngerti bagaimana ya saya harus menjelaskan pewahyuan itu. Gini, saudara. Pewahyuan itu kayak pencerahan, saudara. Ada seorang yang, ini lebih dalam lagi, saudara. Seorang yang bernama Stephen Covey, dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People, dia cerita gini, ada seorang bapak yang naik kereta. Dan anaknya itu nakal-nakal, dua kecil-kecil nakal-nakal itu. Rame, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Ya, kan ganggu penumpang yang lain, betul nggak? Tapi bapaknya tuh diam aja, gitu, termenung gitu aja. Diam, dibiarkan anaknya loncat sini, lempar-lemparan gitu. Dan akhirnya ada ibu yang duduk dan mulai terganggu dengan anaknya ini. Waduh ini, lempar-lemparan hampir kena dia lagi. Gitu. Jadi ibu ini terganggu dan akhirnya gimana? Kalau saudara jadi ibunya gimana, saudara? Nggak usah dijawab, saya sudah tahu kira-kira, saudara. Dia bangun ibu ini dan ditegurlah si bapak ini, saudara. Ini anak-anakmu, iya. Kamu nggak tahu tingkahnya anak-anakmu ini kayak begini ini dalam kereta, saudara. Bukankah anak-anakmu ini ganggu penumpang yang lain, saudara? Apa yang dikatakan oleh bapaknya itu? Kalau orang yang membaca buku Seven Habits of Highly Effective People, saudara Stephen Covey, bapaknya ini ngomong gini, biarkanlah anak-anak itu, mereka baru kehilangan ibunya. Kita ini baru dari pemakaman ibunya. I'm very sad. Dan seharusnya anak-anak itu, tapi namanya anak-anak sebentar susah, sebentar ya kayak gini lari-lari. Jadi kalau mereka bisa happy lari-lari gini, dua anak ini bisa ini, aku biarkan, ini hiburan mereka. Langsung apa saudara? Ibu itu apa? Mendapat pencerahan kan gitu saudara. Akhirnya dari marah sampai kasihan. Itu pencerahan saudara. Ya pewahyuan itu seperti itu saudara. Pewahyuan bahkan lebih dalam lagi saudara. Pewahyuan itu saudara. E.W. Tozer itu mengatakan pewahyuan itu mengubah seorang yang rebels, pemberontak menjadi penyembah. Kita itu nggak bisa nyembah Tuhan kalau tidak diwahyukan tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Secara pewahyuan, bukan pengetahuan. Saudara. It's much more deeper
Dan itu pengalaman itu. Saudara mengerti maksudnya, jadi ya orang itu akan berapi-api, semangat untuk Tuhan, dan apapun harga yang harus dibayar ya nggak masalah. Karena Tuhan itu sudah sayang sama aku. Itu yang, dan saudara MDC ini kan militan disiplin cakap. Saudara. Orang Kristen itu nggak bisa militan saudara, kalau bukan pewahyuan tentang Kristus. Radikal untuk Tuhan. Nah saudara, bisa sih orang itu menjadi ekstremis begitu. Radikal bukanlah kata-kata yang jelek, itu karena radikal dari kata radix atau akar. Orang Kristen yang punya akar pengenalan akan Tuhan tentunya radikal semuanya. Tapi kalau ekstrim itu lain, ekstrim itu yang negatif itu ekstrim, ya. Dan itu yang saudara. Dan biarlah saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita bukan hanya tahu tentang pengajarannya, tahu tentang Kristusnya. Setan juga tahu tentang Yesus, tapi nggak bertobat. Tetapi kita tahu dan mengenal dia secara pewahyuan. Sehingga kita bisa mengenal yang tadi selamanya hidup ini jadi milikmu. Selamanya hidup ini aku tidak akan berpaling darimu. Itu. Ini baru pendahuluan. Khotbahnya baru pendahuluannya katanya. Ya itu bagiannya Tuhan. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan, mari kita belajar untuk mengenal Dia dan berdoa supaya Tuhan mewahyukan dirinya dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa, sekali lagi saudara, Tuhan itu terlalu besar untuk dimasukkan ke otak kita. Harus diwahyukan sedikit demi sedikit dalam roh kita dan hati kita. Nah, tapi ada bagian kita juga untuk mau dipakai Tuhan. Ya, ada bagiannya Tuhan untuk mewahyukan dirinya, ada bagiannya kita. Dari Injil Lukas pasal yang kelima ini. Satu, saudara, karakter orang yang dipakai Tuhan adalah rela berkorban. Ayat 3, ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia untuk menolak perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar banyak orang. Saudara, Simon waktu itu semalaman bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tentunya dia capek. Dia punya hak untuk istirahat. Tetapi pada waktu Yesus meminjam perahu Simon, ya dia bisa menolak sebetulnya. Aku juga punya hak untuk istirahat, tetapi dia korbankan itu perahunya untuk dipakai oleh Tuhan. Untuk memberkati banyak orang. Saudara, kalau saudara melayani, saudara ya, melayani itu bukan melakukan apa yang kita senangi saja, saudara. Tapi kadang-kadang kita melakukan hal yang mungkin kita tidak senangi, tapi kalau itu memberkati orang banyak, itu namanya pelayanan, saudara. Kalau seringkali ayo pelayanan yuk ke Solo, saudara. Sebelum melayani, teman-teman itu sudah mengatakan, nanti di Solo kuliner apa ya? Ini. Itu sudah ada di benaknya, seringkali begitu, saudara. Ya enggak salah, tapi ya lebih baik pelayanannya dulu, saudara. Di tempat engkau berkorban, disitulah Tuhan berbuat mujizat. Amin, saudara. Saya masih ingat pada waktu membangun sekolah, itu masa-masa yang paling susah, saudara. Saya doa pagi gitu, bersaat teduh, kemudian Tuhan ingatkan saya seorang pengusaha gitu. Dan kemudian ada satu strong impression untuk kasih pengusaha itu duit. Dia sedang mengalami bangkrut merosot lah dalam bisnisnya. Dan jumlahnya berapa? Jelas itu dalam pikiran saya, 5 juta. Itu waktu Krismon, saudara. Saya masih ingat waktu Krismon. Nah masalahnya saudara ya. Nah uang kita waktu itu cuma 8 juta, saudara. Diambil justru ngasihkan kepada orang tersebut 5 juta. Saudara. Kenapa saya ingat? Karena itu sakit. Disuruh ngasih 5 juta, uang saya cuma 8 juta. Saudara. Ya.
Aduh, rasanya berat itu rasanya ya saudara. Tapi saya punya ide, Tuhan, kalau istriku setuju, aku akan kasihkan. Karena apa? Secara pikiran manusia ini kan, wah ini. Istriku pasti tidak setuju. Wong punya uang 8 juta kok, dia menteri keuangan saya saudara ya. Jadi punya 8 juta kok dikasihkan 5 juta, loh kamu ngelindur atau bagaimana? Itu, waduh sudah, aku punya ide, aduh sudah pasti. Kalau kamu bisa lewat istriku Tuhan, sudah, oke ini pasti kehendak Tuhan, wes. Aku minta untuk jajan aja, angel saudara, gitu, jadi oke. Saya ngomong gini sama istri saya masih ingat itu, Tuhan lo aneh-aneh. Ibu Mariani ngomong, aneh gimana? Aku tadi doa pagi ada satu impresi yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal apa? Kamu tahu si A itu, iya, kan lagi kesusahan. Lah Tuhan itu bisa ngomong impresi itu, suruh ngasih 5 juta uang kita ke dia. Lah masa kehendak Tuhan sih? Jadi saya ngomongnya pun sudah tak kondisikan supaya negatif dan supaya istri saya ngomongnya itu, ya gitu loh. Loh hari itu enggak tahu dia kesamber apa. Saya ngomong gini, mungkin dia udah lupa. Ya kalau Tuhan ngomong ya taat aja. Loh ini jadi. Iya taatan enggak apa-apa. Loh, waduh saya yang susah. Saya bawa uang, saya kasihkan ke orang tersebut. Dia nangis. You don't need to do this kind of things. Enggak. Tapi ya uang segitu enggak nolong apa-apa. Iya, tapi saya katakan itu jadi benih. Saudara, untuk supaya bisnismu dipulihkan sama Tuhan. Belum pernah saya cerita di sini memang. Dia nangis, saya ya nangis waktu itu, saudara. Kehilangan 5 juta. Aku ya nangis no. Itu saudara. Saya pulang, aduh Tuhan. Tapi tahunan lewat, waktu kita membangun sekolah itu, dia menyumbang ratusan juta lebih daripada apa yang saya pernah pikirkan. Di tempat kita berkorban, di situ akan terjadi mujizat. Amin. Melayani bukan hanya cuman apa yang kita senang, bukan. Maybe it cost us something, tapi disitulah Tuhan bekerja secara luar biasa. Yang kedua, cepat aja. Yang kedua, mau kerja keras. Guru telah sepanjang malam kami kerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tidak menangkap apa-apa itu tidak masalah, asal sudah kerja keras. Kalau tidak menangkap apa-apa tapi tidak melakukan apa-apa, itu masalah. Saudara. Ini mentalitinya harus kerja keras. Kerja keras. Tuhan tidak pernah memberkati orang yang malas, enggak pernah. Orang yang rajin pun, saudara, belum tentu langsung diberkati, tetapi sudah pasti akan diberkati endingnya itu. Saudara. Tangan orang yang rajin katanya Amsal akan memegang kekuasaan. Rajin, saudara. Itu salah satu kriteria dari seorang leaders itu harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Nah itu saudara, kerajinan itu saudara. Kalau ada orang yang kurang diberkati, saudara jangan mulai dari doa dulu atau apa, rajin dulu, rajin bekerja. Saudara. Ya, jadi itu penting sekali. Saya pernah waktu Krismon itu ada teman dari Malaysia ya mengajak saya pergi ke Malaysia, ke Kuala Lumpur dan melihat ke Malaysia. Saya diajak malam-malam saudara ke restoran itu saudara. Dan saya bingung juga, ini restoran ini kok ada AC-nya tapi yang dijalankan kipas anginnya saudara. Kita makan jam 10 malam masih buka. Tapi teman saya mengatakan begini, ini sebetulnya ke restoran ini tutupnya jam 10. Tapi waktu Krismon, mereka enggak tutup jam 10. Mereka tutup jam 2 subuh, mulai jam 10 itu sudah malam itu kalau enggak panas, AC-nya dimatikan, diganti kipas angin. Mereka kerja double, saudara. Loh, makanya diberkati, saudara. Itu, saudara. Mau melayani, harus rajin. Yang ketiga, saudara, taat, saudara. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga, saudara. Saudara, sulitnya taat itu gini loh, saudara ya. Yang profesional itu adalah Simon Petrusnya, dia yang nelayan. Nah Tuhan Yesus itu tukang kayu. Loh, kalau
harus nuruti tukang kayu, ditebarkan jalannya dan kemudian tidak menangkap apa-apa. It looks very stupid. Yang stupid siapa, saudara? Ya Simon Petrusnya, loh kamu kok nuruti tukang kayu, kamu tahu siang hari bolong itu ikannya nyelam ke dalam dikasih nebarkan jalan ya nggak akan kena. Saudara. Saudara kadang-kadang itu obedience itu kadang-kadang tidak masuk akal, tapi kalau Tuhan gerakkan itu saudara. Nah pelayanan itu harus juga belajar taat. Kadang-kadang kita mengatakan sesuatu. Dan tadi pagi setelah kebaktian itu, saudara, saya diminta untuk mendoakan seorang ibu. Saya nggak tahu, dalam hati saya langsung ini, ibu ini kok ada perasaan, ada kesedihan, ada iman. Saya doakan supaya Tuhan memberikan sukacita, gitu aja. Saudara. Pokoknya Tuhan taat aja. Gitu. Ketaatan adalah langkah terakhir menuju mujizat. Saudara mendapat janji Tuhan, saudara mendapat visi daripada Tuhan, saudara sudah ada dorongan. Tapi kalau sebelum saudara melangkahkan kaki saudara dalam bentuk ketaatan, tidak akan terjadi mujizat, saudara. Obedience is the last step to miracles. Pada waktu engkau melangkah taat, terjadilah mujizat. Yang keempat, ini bagian kita juga. Karakter orang yang dipakai Tuhan itu mau berbagi. Setelah terjadi mujizat, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya dan mereka datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara. Tidak egois. Saudara. Orang yang dipakai Tuhan adalah orang mau berbagi. Diberkati dan kita jadi saluran berkat. Berkat itu disalurkan kepada yang lain. Saudara. Memberi isyarat. Kalau saudara diberkati, apakah saudara memberi isyarat kepada yang lain supaya orang yang lain datang, oh di sini ada gini. Gitu, dibagikan semuanya. Saudara, itu saudara. Penting saudara. Kalau misalkan saudara ya, misalkan gini ya saudara, kalau saudara tidak mau berbagi, kalau misalkan saudara ulang tahun gitu ya, dan saudara mengatakan aku mau happy sendirian. Kali ini tahun ini aku mau happy sendirian. Aku tidak mau berbagi dengan yang lain. Beli kue sendiri, beli lilin sendiri, beli kado sendiri, saudara. Masuk kamar sendiri. Nyanyi sendiri. Happy birthday to me, happy birthday to me. Apakah saudara happy-mu, kebahagiaanmu akan maksimal? Enggak. Enggak happy saudara. Edan ya. Betul enggak saudara? Gendeng lah saudara. Itu. Tapi kalau saudara mau berbagi, ya ayo tak traktir bakso itu dan biarlah ya 5 orang lah, ayo tak traktir. Dan kemudian mereka yang nyanyikan happy birthday to you, saudara lebih happy, betul nggak saudara? Iya kan? Dan ini kalau nggak mau berbagi, itu diisi kedua perahu itu ikannya sudah itu hampir tenggelam lagi saudara. Tapi kalau nggak mau berbagi, jalannya robek, ikannya keluar semuanya saudara. Saudara, kita ini sukacita karena kita diselamatkan oleh Tuhan, betul nggak saudara? Share that kind of joy to other people dalam bentuk melayani. Saudara akan dipakai secara luar biasa. Langsung saja, karena waktunya ngejar kita terus. Rendah hati, karakter orang yang dipakai itu adalah rendah hati. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah karena aku ini orang berdosa. Bukan mengatakan, puji Tuhan ini karena ketaatanku dan imanku, mujizat terjadi. Enggak, tapi justru dia ambruk. Melihat betapa besarnya ikan, betapa banyaknya ikan yang mereka tangkap, justru Lord depart from me. Aduh Tuhan, aku nggak layak ini, nggak layak. Dan itu kerendahan hati. Ada satu quotes yang saya senang yaitu apa? There is no limit what God can do to a humble person. Tidak ada batasnya apa yang Tuhan bisa lakukan kepada orang yang rendah hati. Dikasih sedikit, dia bersyukur. Dikasih lebih lagi, dia bersyukur. Puji nama Tuhan. Dikasih banyak, saudara. Puji Tuhan, dia hidup dalam kerendahan hati. Dikasih lebih banyak lagi, semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada batasnya apa yang Tuhan bisa kerjakan kepada orang yang rendah hati. Amin, saudara. Belajarlah hidup dalam kerendahan hati. Saudara. Yang keenam terakhir, saudara, karakter orang yang dipakai Tuhan adalah mengabdi kepada Yesus. Ini penting.
Ayo kita baca bersama-sama ayat 11 ini. 1, 2, 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun apa saudara? Meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara, ini adalah pengabdian, saudara. Di mana apa? Simon tidak mengatakan begini, Tuhan, aku punya ide yang bagus loh Tuhan. Idenya apa, saudara? Aku mau buat pabrik pengalengan ikan, kamu jadi pawang ikannya. Kemanapun kamu suruh aku untuk nangkap nebarkan jala, tak turuti deh, tak turuti. Ya wis, kemanapun kita setelah menangkap langsung dikalengkan, diekspor, keuntungan bagi dua. Untuk misi, untuk penginjilan Tuhan, untuk pelayanan. Loh, ide brilian toh, saudara. Tapi Tuhan tidak interest dengan satu ide brilian itu. Masalahnya, saudara, ini penting ya, ini terakhir ya, saudara, coba ingat ini. Banyak orang Kristen menjadikan Tuhan menjadi pawang berkat. Berkatnya kita atur menurut kita. Lalu terus, memberi perpuluhan aja berat, saudara, padahal itu bukan milik kita. Saudara, betapa sedihnya hati Tuhan. Bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan kalau kita cuma menganggap He must be Lord. Ada pepatah yang mengatakan He must be Lord of all or not Lord at all. Dia hanya harus bisa menjadi Tuhan atas segala sesuatu atau bukan Tuhan apa-apa. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu bukan dari segalanya, berarti dia bukan Tuhan. Saudara, pada waktu Petrus mengatakan, puji Tuhan untuk ikannya, tapi lebih penting untuk ikut Engkau. I dedicate my life to you, Lord. Tuhan mengatakan mulai hari ini, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari nelayan yang buta huruf, dan dia menjadi one of the greatest apostle, menjadi rasul yang sangat hebat. Sangat, karena dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, kalau kita praktekkan ini, biarlah pemakaian Tuhan atas hidup kita menjadi luar biasa. Kita dipakai menjadi berkat bagi keluarga kita. Kita dipakai menjadi berkat bagi sahabat-sahabat kita. Kita dipakai menjadi berkat bagi di mana lingkungan kita. Dan ada banyak orang akhirnya mengenal Kristus dan memuji nama Tuhan. God bless you. Amin. Selamanya kan ku ingat pengorbananmu, selamanya kan ku berpaling darimu. Selamanya hidup ini menjadi milikmu. Selamanya kan ku masyurkan namamu. Selamanya kan ku ingat pengorbananmu. Selamanya takkan ku berpaling darimu. Selamanya hidup ini menjadi milikmu. Selamanya kan ku masyurkan namamu. Mari kita mengangkat tangan kita, diberkatilah kiranya Tuhan sendiri yang memimpin engkau dan rohnya yang memberikan roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Allah dengan benar. Dan biarlah mata hati kita dibukakan, dicelikkan, dicerahkan, the eyes of your understanding being enlightened, dinyalakan dan mengerti kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu minggu depan. Luas dalam cinta
Ku saksikan kebesaran-Mu, sungguh tak ada yang seperti-Mu. Bapakku, cintaku rindu saat ku lihat hidupku. Ku saksikan penyertaan-Mu, sungguh semua campur tangan-Mu. Buktikan cinta-Mu. Cinta hanya sebuah kata tanpa Engkau di dalamnya. Cinta-Mu Bapa benar nyata dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu, sungguh tak ada yang seperti-Mu. Bapakku, cintaku rindu saat ku lihat hidupku. Ku saksikan penyertaan-Mu, sungguh semua campur tangan-Mu. Buktikan cinta-Mu, Bapakku. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu, sungguh tak ada yang seperti-Mu. Bapakku, cintaku rindu saat ku lihat hidupku. Ku saksikan penyertaan-Mu, sungguh semua campur tangan-Mu.